Punya ketertarikan di bidang komunikasi, mau jadi news anchor, punya bakat jadi penyiar radio, tertarik di dunia advertising dan public relation, dan mau jadi sebagai seorang jurnalis, atau Mia, kamu mau mengembangkan skills di bidang manajemen komunikasi. Kamu akan menemukan jawabannya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UHAMKA, karena kamu akan dapat banyak pengalaman di bidang ilmu komunikasi. Jangan khawatir, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UHAMKA juga udah terakreditasi A, dan tentunya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UHAMKA juga punya komitmen yang tinggi untuk mahasiswa mengembangkan bakat dan pengetahuan di dunia komunikasi terkini. Tunggu apa lagi? Yuk daftarkan ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UHAMKA. Yuk yuk yuk! Halo Sobat UHAMKA, kembali lagi di YouTube Podcast edisi spesial Ramadan. Gimana nih masuk minggu pertama puasa? Gimana ya, kalau puasa minggu pertama sih sebenarnya masih aman-aman aja kali ya. Cuman nanti mungkin minggu kedua, minggu ketiga itu terasa kayak udah kayak hilang gitu puasanya. Udah nggak sabar pengen lebaran aja maksudnya gitu kan. Tapi masih kuat puasanya minggu pertama? Oh masih dong, masih kuat banget dong. Kalau siang, kalau sore nggak tahu deh. Kalau sore tuh biasanya udah mulai tenggorokan kering, bibir pecah-pecah, sariawan gitu kan? Oh iya? Iya. Banyak minum vitamin karena masa COVID kayak gini kita harus banyak kesehatan, jaga bener kesehatan, banget, teman-teman. olahraga terus. Jangan lupa, pokoknya kalau sahur itu sama berbuka itu banyak minum air putih deh teman-teman. Sama jangan lupa makan sayur juga. Betul. Nah, apa nih? Ngomong-ngomong, ini kan sekarang kita puasa bisa dibilang kita di rumah aja ya gitu, nggak bisa kemana-mana. Tapi dulu nih kita sering banget puasa pas lagi sekolah. Itu lebih berasa banget tuh. Oh ya jelas. Itu kayak vibes puasa dulu tuh kayak seru banget gitu loh. Apalagi pas zaman SD atau SMP mungkin ya. Nah itu berasa banget sih puasanya. Tapi seru ngejalaninnya. Iya benar. Puasa pertama kita udah excited nih. Sekolah. Berangkat siang, pulang sore. Iya betul. Sampai sore kita mandi, nunggu depan TV aja, nunggu azan. Iya bener. Tapi biasanya kan kalau dulu itu, kalau gue sih pas puasa itu masuk sekolahnya itu rada siangan. Karena jadi abis sahur itu dikasih waktu untuk tidur dulu. Jadi masuknya itu kan biasanya 6:30 ya kalau gue itu. Nah kalau pas masa puasa itu gue masuknya itu jam 7:30. Nah terus pulangnya juga lebih cepat. Biasanya gue pulang itu abis asar. Kalau bulan puasa itu abis zuhur udah pulang dan itu enak banget. Nah, momen-momen pas lagi sekolah di zaman puasa itu tuh gue ngerasanya kayak apa ya? Harusnya sih sebelum inian ya, sebelum masuk sekolah biasanya abis sahur suka nonton dulu atau main keluar gitu. Kalau Bunga sendiri gimana tuh? Setelah sahur? Iya, setelah sahur. Pas masuk sekolah gitu, pas masuk sekolah. Langsung beresin baju sekolah, tidur sebentar, terus mandi, sekolah, udah sampai sekolah tidur. Udah. Cuma tidur doang gitu? Iya, karena dulu banyak free-nya. Oh iya sih, benar. Kalau gue dulu itu banyak free-nya gak ya? Kayaknya enggak sih, banyak bolongnya kali ya? Tapi lebih santai aja gurunya. Karena kayaknya gurunya juga lumayan kering gitu mulutnya kalau ngajar terus ya kan. Jadi kayak ya udahlah guru datang ngejelasin dikit doang, abis itu ngasih tugas, abis itu free class. Nah, kalau free class sih udah emang sih kayak tidur atau kadang apa ya? Ya udah ngobrol sama teman-teman aja sih biasa gitu. Karena kantin juga nggak buka dulu. Nah, itu dia kan. Masa kita mau nyari makan pas puasa gitu. Tapi nih. Kenapa nih? Ngomong-ngomong masalah terkait makanan segala macem, kira-kira dulu Bunga itu pernah gak sih yang namanya tuh batal puasa secara sengaja? Dulu pernah sih. Apalagi banyak ya temennya, udahlah. Apalagi temen yang lagi halangan. Dan guanya nggak halangan, udahlah Bung, batal aja sehari doang. Cowok lebih parah ya biasanya. Oh, itu lebih direncanakan kalau cowok tuh direncanakan secara sistematis dan nggak kan maksudnya kalau cowok itu kan buat teman-teman di rumah kan kalau cowok tuh kan nggak ada haid ya, nggak ada menstruasi, nggak ada halangan gitu. Nah harusnya kan puasa terus kan, terakhir puasa terus full segala macam. Tapi ya karena ketidakkuatan iman kita ya gitu kan kita merencanakan gimana nih batalnya gimana gitu. Dan kalau zaman gue dulu itu batalnya tuh kayak nanggung gitu Bung.
Batalnya tuh kayak ya udah cuman kayak sekedar minum doang gitu. Kan orang kalau mau batal mah mendingan ya udah makan nasi segala macam. Ini kayak cuman batal minum doang, habis itu lanjut puasa lagi sampai rumah. Ya kan? Habis itu nanti pas sudah di rumah mukanya dilus-lusuin segala macam gitu kan. Bener. Jadi gue tuh dulu pas nyampe pulang sekolah nih, minum sebentar, sampai rumah lemes-lemesin, kadang langsung tidur biar nggak ketahuan. Oh, biar nggak ketahuan. Terus kadang kalau nyampe rumah tuh bibir masih basah gak kalau dia lagi batal tuh? Dulu pernah sih. Dulu pernah? Tapi pernah ketahuan sama orang tua? Oh, pernah? Ditepuk tanganin. Bagus deh, bagus. Serius ditepuk tanganin? Kok nggak diomelin sih? Karena mama nih kalau ngomelin, makin kayak gitu loh. Oh, mikirnya kalau anak gue diomelin nih, nanti malah makin jadi segala macam gitu. Iya, makin bohong. Jadi kalau batal ya udah jujur aja mah aku batal mah tadi di sekolah banyak kegiatannya gitu. Oh iya benar juga sih kalau gitu. Jadi mendingan dijujur aja, terus dikasih tahu. Jadi anak tuh bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk ya kan, segala macam. Nah, ngomong-ngomong pernah batal puasa. Nah, dulu pas puasa zaman dulu itu pastinya kita abis buka puasa tarawih dong. Nah, dulu cowok biasanya abis tarawih itu dia siap-siap bangunin orang sahur, ya kan? Iya benar. Nah, cowok kayak gitu ya? Kita nggak usah bahas iniannya dulu deh, nggak usah bahas setelah tarawihnya dulu, sebelum tarawihnya aja dulu. Biasanya kalau gue dulu itu sebelum tarawih itu pasti deh nyamperin ke 4 rumah temen gue. Alif, Imron, Rizky, sama Kidut namanya, Rizky Gendut itu. Sampai kan. sekarang masih? Udah enggak dong, udah. Dia udah males tarawih aja sih sebenarnya. Nah, jadi itu gue suka nyamperin 4 itu dulu tuh sebelum mulai tarawih. Nah, biasanya abis nyamper, kita starter pack-nya itu adalah jajan dulu. Karena jajanan di masjid dulu pas ya kan, pas tarawih itu kayak enak-enak gitu loh. Iya, banyak jajanan-jajanan gitu. Sama cewek pun juga gitu. Jajanan lo apaan? Dulu ada maklor. Sekarang udah nggak jualan, dia jualan malah baklor. Apa tuh baklor? Bakmi telur. Oh, bakmi telur. Lebih mahal. Oh, iya. Terus sempet apa protes. lagi? Oh, sempat protes. Kenapa tuh? Kenapa bang ini kan jarang dijualin? Gak ada yang beli, Neng. Ya ampun. Emang si gue doang yang beli waktu itu. Jadi dia jualan mungkin emang buat bunga doang kali ya. Makanya dia, aduh, yang beli cuma bunga doang, ngapain jualan ya kan? Tapi gue sedih sih. Sedihnya kenapa tuh? Ya gak ada yang jual lagi. Oh, karena emang rasanya enak ya dulu ya? Kalau gue dulu itu, kalian tahu gak sih teman-teman, kayak ayam gitu, ayam pala, terus sate kulit, sate usus. Nah, itu gue suka banget tuh dulu. Sama kayak apa ya? Gue dulu bilangnya sama teman-teman gue yang berempat itu adalah gulung-gulung. Karena dia itu proses pembuatannya emang digulung-gulung dulu. Jadi kalau teman-teman tahu, kalian pernah dengar cheese stick gak sih? Nah, modelannya tuh kayak cheese stick gitu. Modelnya kayak cheese stick gitu, Bung. Tapi kita ngebuat sendiri gitu. Jadi kita ngeratain adonannya, terus ngebelahin. Abis itu digoreng sama abangnya. Oh, sebelum tarawih bereksperimen dulu itu? Oh iya, kita masak dulu gitu. Padahal kita kan udah bantu masak kadang kan kalau ngabuburit gitu. Tapi ini kita masak lagi habis tarawih, terus habis itu baru makan. Habis makan biasanya kita langsung sholat isya dulu kan. Sholat isyanya itu paling ya rakaat kedua baru mulai sholat itu. Karena emang kelamaan di jajan gitu kan. Iya, kasihkan di jajan, bikin lulung-lulung lama-lama ya kan. Akhirnya telat sholatnya ya kan. Gitu sih paling. Nah habis itu baru pas selesai tarawih itu kita main petasan. Iya normal lah ya. Normal. Semua anak laki kayaknya deh main petasan. Nah dulu tuh biasanya suka ngisengin teman-teman gue yang nggak tarawih gitu. Jadi kayak gue datang sama teman-teman gue rame-rame, terus kayak lempar petasan ke rumahnya gitu. Ya, jadi agak rusuh ya. Agak rusuh emang, agak rusuh masa kecil gue tuh. Yang gak terawih temen lu, tapi seisi rumah kita harus rusuhin tuh. Jadi kita nyalain, dulu tuh ada banyak petasan ya. Ada petasan, kalau nggak salah nih teman-teman tahu, ada petasan korek, ada petasan jempling, ada petasan tempe, ada petasan kentut. Iya kentut, iya sih ada sih, tapi nggak ada memberikan efek meledak gitu. Itu kayak cuma buat seru-seruan aja tapi gitu. Tapi emang bunyinya kayak kentut sih. Iya, tapi ya lebih seru yang meledak-ledak lah, yang berisik. Nah itu karena ya udah tuh habis nyalain kan, apalagi petasan tempe teman-teman. Kalau teman-teman tahu tuh petasannya tuh gepeng, terus bentuknya tuh kayak papan tempe gitu loh. Jadi kayak abis dinyalain dilempar ke rumah teman, abis itu meledak, udah lari tuh. Temennya keluar? Iya keluar, bukan temennya lagi, bapaknya keluar. Iya sampai bawa-bawa golok gitu dicariin,
mau mana dong, jangan rusuh aja gitu, segala macam kayak gitu lah. Pokoknya seru banget sih itu abis taraweh tuh. Kalau Bunga sendiri tuh gimana kalau cewek sebelum biasanya taraweh? Taraweh nyamper temen, biasanya satu orang doang, Iya. teman. Nah, ngobrol dulu, pas ceramah ada ceramahnya kan, sholat juga selesai ceramah nggak sholat lagi, udah jajan. Kalau cewek juga kayak gitu. Kalau gue sih, kalau yang lain nggak tahu. Jadi cuma abis jajan sholat aja gitu? Abis jajan sholat, terus ceramah, udah jajan lagi. Oh, abis ceramah jajan lagi itu? Itu kira-kira kan berarti prosesnya 2 kali jajan ya? Nah itu kira-kira abis berapa tuh 1 kali taraweh tuh kalau ngomong-ngomong? Dulu masih 10.000. Masih 10.000? Dulu zaman SD. Masuk 10.000? Sekarang 10.000 cuma dapat apa gue ya? tuh cuma 5.000. 5.000 tuh banyak banget. Dapat pala ayam 2, sate kulit, sate usus, sama gulung-gulung 2.000. Berarti 10.000 tuh dapat apa ya dulu? Dapat mie goreng waktu itu. Oke. Terus dapat minuman yang ada permen yang dibulet-bulet. Apa ya namanya itu? Yang ada gulalinya gitu? Itu enak banget. Iya. Itu 3.000. Udah berapa goceng tambah 3.000, 8.000. 2.000-nya jajan bakso. Balor itu? Balor. Oh, lumayan banyak ya jajanannya ya? Banyak banget. Itu jajannya sendiri apa sama teman-teman juga tuh? Teman-teman. Kadang nih yang gue sebelin. Kenapa tuh? Pas lagi jajan, iya cowok lempar petasan. Oh iya, suka ngisengin. Berarti kayak mungkin ibaratkan tuh ngegodain Bunga kali tuh, ngelemparin petasan segala macam. Enggak gitu sih. Enggak gitu? Iya. Kalau ngegodain, masa dilempar petasan kalau... Oh iya juga ya. Itu kan yang ada malah bikin kesel ya. Harusnya kalau ngegodain ya diajak ngobrol segala macam. Ini malah iya. Oke. Aduh, oke. Itu kita udah masuk masalah taraweh nih. Nah, tapi tadi ada yang kelengkap nih. Sebelum taraweh kan biasanya nih abis asar itu kan kita suka ngabuburit, ngabisin waktu. Takjil. Nah, itu tuh yang pengen gue bahas sama lu, Bung. Kayak dulu nih kan kita nih kayaknya abis asar itu kan suka ngabuburit. Nah, kalau Bunga sendiri tuh dulu ngabuburitnya ngapain aja tuh? Bantuin mama nyari takjil, kadang jalan-jalan naik sepeda sama teman, biar nggak berasa gitu. Tapi kan main sepeda itu nggak capek. Jadi waktunya kan berjalan nih. Kadang ya udah. Oh, kadang karena saking asiknya kali ya, saking asiknya jadi waktu tuh kayak nggak berasa gitu. Malah kalau di rumah doang nonton TV kayak aus gitu, hampir pernah ketipu waktu itu. Kenapa tuh? Iklan. TV. Iklan emang bener banget sih. Enggak, selain ketipu tuh emang kadang suka mengundang rasa nafsu untuk minum gitu, apalagi iklan sirup. Teman-teman yang pasti udah tahu iklan sirup itu tuh kayak apa ya, bentukan es mangkoknya itu, terus suara es batunya kan. Nah, ada semprotan air tuh segala macem. Kadang bagi apa, pas gue udah gede ngeliat iklan sirup yang itu yang sekarang tuh kayak udah mulai main ke story-nya, udah ada mulai ceritanya. Ntar di awal puasa ceritanya kayak gini, pertengahan puasa iklannya kayak gini, ntar akhir puasa tamat kayak gitu. Tapi emang beduk-beduk. Itu tuh kadang duk. Wah, azan pas lihat TV lah iklan. Ya kan gitu, karena suka nipu gitu teman-teman. Kesel banget emang tuh. Tapi pernah hampir ketipu, udah nyicip Oh enggak dong. Lah. Paling pernahnya lupa kalau itu puasa. Iya kan, teman-teman pernah gak sih? Atau Bunga pernah gak? Maksudnya biasanya kayak gitu. Itu minggu-minggu pertama ya masih lupa kalau itu puasa. Iya, maksudnya kayak tiba-tiba iseng aja gitu, tiba-tiba makan, selesai makan ketelan ya kan? Dek. Iya, enggak puasa. Oh iya, puasa ya, lupa gitu. Kadang suka kayak gitu tuh, Bung. Nah, cuman dalam hati sih berharap ya lupa terus gitu. Biar bisa makan terus ya kan. Ntar tiba-tiba kenyang ya kan. Berharap nggak ada yang tahu sih kalau kita lupa ya. Nah itu kan tadi cerita Bunga. Kalau aku sendiri sih itu tuh kalau ngabuburit itu suka jalan-jalan sama yang berempat tadi tuh yang udah disebutin. Emang bestie banget ya? Emang bestie parah. Udah bestie parah. Itu berempat pasti muter-muter ke apa ya? Naik sepeda juga sama. Ya naik kan? sepeda. Seru banget, itu seru banget sih. Naik sepeda karena kalau naik motor itu kayaknya waktunya tuh berjalan lebih cepat. Terus bingung juga kan mau kemana ya kan? Ya udah akhirnya muter-muter terus sama nyari takjil juga, nyari takjil kayak bakwan, es buah. Aduh, udah kering nih sekarang ngomongin itu mulai kan. Sabar ya, sabar. Nah, itu tajil-tajil atau enggak lontong, atau enggak asinan, atau enggak kerupuk mie. Itu enak-enak banget sih takjil itu. Nah, tapi itu kan kita kayaknya dulu ngabuburit itu seru banget nih. Tapi dulu kayak berasa banget lah puasanya, puasanya tuh berasa banget. Nah, iya, tapi
kayaknya sekarang tuh udah beda banget ya guys sih, Udah Bung. beda banget kayak rasanya. Bunga ngeliatnya tuh kayak gimana ngabuburit sekarang tuh. Tahun kemarin deh, pas masa-masa pandemi Covid gitu. Dulu bisa dibilang di lapangan ini banyak banget yang jualan-jualan gorengan. Sekarang bisa dihitung 1, 2. Kita pengen beli, Iya. udah habis. Oh, Dulu- karena emang dikit ya yang jual ya? Makin dikit yang jualan. Iya. Dan sekarang tuh lebih kayak di rumah aja. Mau keluar pun kayak panik-panik gitu loh. Karena kan ini Iya, kita iya. puasa. Nggak puasa aja kita gampang sakit, Hmm, apalagi hmm. puasa kan. Nah, buat teman-teman, apalagi bulan puasa kayak gini, kita harus menjaga kesehatan, sering Iya. olahraga di rumah. Benar. Berarti kayak bukan alasan kita untuk malas-malasan ya, walaupun puasa, terus juga lagi masa pandemi juga. Bukan berarti teman-teman tuh cuma diem di rumah aja, harus ngelakuin aktivitas olahraga untuk menjaga kesehatan juga gitu. Iya benar. Nah, apalagi kalau puasa kayak gini, kita harus bener-bener menjaga kesehatan kita kan. Karena kita puasa. Iya benar dong, kalau nggak puasa ya bisa olahraga segala macem gitu. Nah sama di rumah gue juga kayak gitu, Bung. Kayak pas ngabuburit tahun kemarin itu kalau nggak salah kan lumayan parah juga ya kejadiannya, walaupun Covid udah 2 tahun gitu. Cuman tahun yang kemarin tuh udah lumayan parah, dan yang tahun sebelumnya juga lebih parah gitu. Dan itu beda banget vibes-nya. Kayak dulu tuh abis sahur suka keluaran, terus sekarang cuman ya udah di rumah doang, bengong segala macem, mikirin aduh nggak enak banget nih nggak bisa keluar. Apalagi dulu cowok SOTR ya namanya. SOTR, benar. Nah itu sedih banget sih sekarang, kayaknya nggak bisa ya. biasanya rutin sih, itu Iya kan? rutin pas zaman SMA tuh dulu suka SOTR gue gitu. Kalau Bunga suka ikut nggak? Di kompleks sih ada, cuma nggak ikut. Oh nggak ikut. Jadi kalau gue dulu itu SOTR-nya tuh, jadi awalnya tuh ngumpul di waktu itu tuh nama daerah Kopilas, ngumpul di situ, kemudian nanti jalan, abis itu mulai jalan tuh sekitar jam 10 deh kalau nggak salah, jam 10 muter-muter Jakarta tuh kan. Jam 10 pagi. Jam 10 malam. Karena jam kan 10 malam. Oh, setelah tarawih ya? Setelah tarawih kumpul dulu, jalannya jam 10. Nah, habis itu jam 10 mulai sampai mana ya? Sampai mana sih itu namanya daerah Jakarta yang Masjid Istiqlal. Nah, Masjid Istiqlal, habis itu sampai subuh situ, ya udah. Habis itu sahur di situ. Habis sahur di situ. Setelah sahur, sholat dulu, abis itu nyampe rumah, ya iya sih lapar lagi, karena makan, abis itu muter-muter lagi. Harusnya kan biasanya abis makan tidur ya kan, abis sholat subuh tidur segala macam. Tapi ya enak aja gitu. Kalau dulu mah bisa SOTR, bebas kapan aja. Biasanya pengen Lebaran ya kalau SOTR tuh. Pertengahan sih, karena kalau Lebaran tuh biasanya udah pada pulang kampung semua sih. Nah, pulang kampung. Nah, terkait pulang kampung nih, gimana nih? Pulang kampung nggak? Kalau gue sih karena kampung gue tuh lumayan jauh teman-teman. Kampung gue tuh di Nusa Tenggara Barat, Bung. Jadi kayak, iya. Tapi emang rutin sebelumnya? Enggak, itu terakhir gue pulang kampung itu sekitar kenaikan kelas 3 SMP. Kenaikan kelas 3 SMP itu baru pulang kampung, dan ya baru sekali sih. Sama dulu umur 3 tahun paling, dan ya belum ingat apa-apa sih. Iya sih. Nah, gue juga dulu waktu itu sering banget 2 tahun setelah Covid ya, masih belum ada Covid tuh pulang kampung ke Sukabumi, ke kampung bapak, kampung mama. Tapi sekarang kayak dipikir-pikir, kayaknya lebih baik di rumah aja deh, karena kita kan dari Jakarta terus ke kampung, dan mereka udah pada punya umur ya. Iya, benar. Kasian juga kan kita dari Jakarta takutnya bawa penyakit atau virus ya kan, karena kita yang lebih muda biasanya ya udah kita tahu diri aja gitu. Iya, benar-benar. Tapi sayang banget sih kita nggak bisa pulang. Iya juga sih, kadang kangen juga gitu kan sama suasana kampung, sama keluarga di kampung segala macem gitu. Iya, bener banget. Pasti yang di kampung juga apa tuh? menunggu kita yang dari Jakarta. Iya. Karena kan kita biasanya pulang kampung itu pas Lebaran, momen Lebaran doang kan. Pasti kayak momen Lebaran tuh kayak ya udah berasa banget gitu, kita makan ketupat bareng, sholat id bareng terkadang kan. Dan sekarang kayak nggak bisa deh. Ya udahlah, paling kita harus lebih bersabar aja, kita doain aja semoga lebih membaik lah ya, keadaan di Indonesia ini, biar kita bisa pulang kampung segala macem, bisa berkegiatan semana kita ya seperti biasanya lah ya, kayak dulu gitu. Ya udah, paling teman-teman kayaknya udah seret juga nih dari tadi ngomong mulu ya kan, berasa. Udah kepikiran
makanan-makanan yang seger-seger, minuman yang seger-seger sama makanan yang enak-enak. Jadi kalau gitu kita langsung masuk ke segmen berikutnya aja kali ya, Bung ya. Apa tuh? Segmennya adalah pernah atau nggak pernah. Oh, oke. Kayaknya seru banget nih. Seru banget. Oke, langsung aja kita masuk ke You Games. Oke Bung, kita masuk lagi nih di segmen berikutnya, yaitu segmen You Games. Yang kita bakal di games ini tuh bakal main pernah atau nggak pernah. Gimana tuh? Nah nanti gue cuman ngasih pertanyaan nih yang udah disediain. Nanti Bunga tinggal jawab pernah atau nggak pernah berikut dengan alasan singkatnya. Oh, oke. Langsung aja kali ya. Langsung aja. Siapa dulu nih? Sweet, oke. Oke, seri terus. Oke, gue menang. Berarti gue dulu ya? Iya. Oke. Pertanyaan pertama. Pernah atau tidak pernah kumur-kumur pas wudhu tapi airnya ketelan pas lagi puasa? Pernah ya? Kan nggak sengaja ya? Kenapa ditelan gitu? Karena saat itu emang lagi haus banget sih. Oke, emang lagi haus banget. Pulang sekolah, udah lanjut aja. Berarti sengaja ya? Emang diniatkan? Iya, tapi nggak apa-apa lah. Allah juga ngerti kali mungkin. Astagfirullah. Tapi teman-teman jangan kayak gitu ya. Jangan pas lagi haus malah diminum tuh. Oke. Gue nih, gantian kita. Oke. Pernah atau tidak pernah bangunin orang sahur keliling pakai toa masjid? Wah, nggak pernah. Nggak pernah sih. Soalnya biasanya cuma nggak boleh keluar malam sama orang tua. Enggak, serius ini. Ini emang muka gue kelihatan kriminal banget, tapi kayaknya tuh emang serius. Iya, gue percaya sama lu. Thank you. Bokap sama nyokap gue tuh emang nggak boleh gue kayak pokoknya diposesifin banget lah gitu. Kayak jadi nggak boleh keluar gitu. Jadi nggak boleh keluar malam, nggak boleh. Boleh keluar malam tapi kayak nggak boleh lebih dari jam 12. Tapi sekarang sih jam 3, jam 4 juga it's okay sebenarnya. Tapi dulu karena nggak boleh jadi nggak pernah bangunin pakai toa masjid. Oke, nggak pernah ya. Tapi sering kebangun gara-gara orang-orang bangunin pakai toa masjid. Oh, jadi yang dibangunin ya? Iya, jadi yang dibangunin. Oke, gantian ya. Gantian. Pertanyaan kedua. Pernah atau tidak pernah bangun dan ikut sahur tapi lupa lagi datang bulan? Wis, nggak pernah. Berarti ingatannya kuat ya? Karena kalau udah sekali kayak seneng aja gitu, iya PMS nih. Oh, emang udah diniatin ternyata ya. Soalnya bisa tidur sampai siang gitu. Oh ya, oke. Oh iya deh bener. Tapi kalau biasanya kalau PMS sendirian, ya yang lain puasa. Nanti siang-siang lapar nggak ada makanan. Oh iya, dan kalaupun sekalipun makan biasanya ngumpet-ngumpet gak sih? Iya, karena menghargai orang rumah. Oke. Nggak pernah. Oke. Berikutnya gue ya? Oke. Pernah atau tidak pernah main petasan sembarangan di depan rumah orang sampai diomelin? Pernah. Kayaknya itu hobi ya. Ini udah bukan hobi lagi, passion kayaknya. Dulu tuh, wah, untung aja gue nggak jadi teroris ya. Itu karena gue suka banget sama bunyi ledakan gitu, Bu. Iya, kayak setiap bunyi ledakan, wah, seneng banget, bahagia gitu. Apalagi kayak ngeledakin orang gitu. Ngeledakin kayak dulu pernah nyalain petasan korek kan. Petasan korek gue nyalain, terus gue masukin kantong teman gue. Terus tiba-tiba meledak di kantongnya, dar. Itu gue bahagia banget, Bu. Gue nggak ngerti kenapa gue emang kayak psikopat ya. Ngeri banget. Kalau yang diledakin lu kesel nggak? Oh, kesel dong. Pasti gue balas, pasti. Tapi dengan petasan lagi. Karena petasan-petasan dulu kan unik-unik tuh. Gue biasanya balasnya tuh pakai petasan namanya petasan jempling. Yang itu daya ledaknya hanya butuh waktu 2 detik. Jadi kayak abis dinyalain, iya jadi temen gue udah nggak bisa hindar tuh, nggak bisa ngehindar kan. Abis gue nyalain 1, 2, 3, dar. Kena, udah pasti kena. Itu paling. Jadi pernah, sangat pernah, lebih tepatnya sering gitu kan. Oke, gantian ya. Gue dulu. Pertanyaan ketiga. Pernah atau tidak pernah maksa puasa padahal lagi sakit? Nggak pernah. Iya, dikata gue tuh seneng banget. Oh, emang seneng nggak puasa ya gitu ya? Enggak. Jadi kalau sakit ya udah memanfaatkan waktu supaya sembuh dulu biar puasa lagi. Oh iya benar. Ini alasan biasa aja kan? Sih. Alasan aja kan? Sebenarnya emang males puasa aja kan? Enggak. Oh, bikin gue dihujat lo. Teman-teman males dia.
Enggak, tapi kalau gue sendiri juga sebenarnya sih kalau emang sakit ya lebih baik nggak dipaksakan. Benar. Karena nanti mikirnya kalau lagi puasa terus sakit, Nyusahin nanti orang yang puasa nanti. dan malah kepikiran pengen makan mulu, nanti puasanya malah nggak kehitung ya kan? Iya, Kan benar. itu nggak boleh. Oke. Oke, gue lagi. Yang ketiga ya. Mm-mm. Pernah atau tidak pernah ngaku puasa sama orang-orang tapi padahal nggak puasa? Tindakan yang tidak boleh ditiru. Aduh, gimana ya? Jangankan sama orang, kayaknya sama orang tua gue juga pernah kayak gitu. Oh, lu kebalikan dari gue ya. Kalau gue batal jujur. Oh jujur, kalau gue nggak, soalnya tahu sendiri kan tadi gue udah dibilang dari awal kalau emang orang tua gue itu galak dan ya emang mengatur ketat terkait keagamaan. Terus jadi kayak waktu itu emang nggak kuat, lemes, terus kayak ya udah batal puasa, tapi karena takut diomelin, jadi ya udah ngakunya ya puasa, bibir dikering-keringin segala macem, muka dilus-lusuin, kayak gitu sih Percaya paling. tapi Percaya? berhasil sampai lebaran. Sampai saat ini percaya? Enggak dong, enggak sampai lebaran dong. Ya batal beberapa kali lah, tapi enggak yang sampai lebaran. Sampai lebaran berarti sehari apa? 1 bulan puasa cuma sekali puasa ya kan? Ini dosa dong ya, dan ntar ya udah pokoknya gitu lah. Oke, lanjut ya, gue ya. Oke. Pertanyaan keempat. Pernah atau tidak pernah hadir sholat tarawih full cuman buat dapat tanda tangan di buku Ramadan sekolah? Pernah. Oke, Sumpah itu seru banget sih. Itu seru. Seru. Aduh, itu gue males banget justru kalau kayak gitu. Iya, kayak Ustadz minta tanda tangan dong. Gitu. Kadang foto bareng sih. Oh, foto sama siapa? Sama imamnya? Oh, serius? Serius? Oh. Enggak pas lagi sholat dong? Enggak dong. Itu orgil dong gue. Iya, makanya. Oh, jadi pernah. Oh, berarti dulu Bunga itu ngaji ya dulu ya? Iya, ada dulu tempat apa pengajian? MTS kan sekolahnya. Oh iya, MTS suruh MTS. ngumpulin tanda tangan. Itu ada nilainya Oh, itu juga dari sekolah? soalnya. Oh, kirain ngaji dari rumah. Soalnya dulu pernah kayak gitu, ngaji di rumah. Tapi nggak ada sih kayak gitu-gitu. Paling ada itu di sekolah sih. Iya. Pernah. Tapi nggak pernah gue kerjain. Karena ya udah, gue tarawih aja. Ya cuman sholat isya doang deh kayaknya. Atau enggak paling banyak tuh 8 rakaat. Abis itu ya udah. Langsung lunggulung-gulung. Enggak, kan kalau gulung-gulung itu kan sebelum tarawih. Kalau abis tarawih langsung ke warung ucok jual petasan. Itu langsung kita beli petasan. Duit gue habis di petasan sih sebenarnya. Sekarang ya untuk jajan makan biasa, kuliah segala macam, bensin gitu. Enggak buat siap-siap. Oke. Sedih banget. Lanjut. Oke, lanjut. Pertanyaan keempat ya. Oke. Pernah atau tidak pernah sholat tarawih tapi di tengah sholat ketiduran? Nggak pernah. Karena nggak terawih. Bukan karena nggak terawih, karena emang kalau vibes terawih itu asik banget dan lebih banyak bercandanya daripada sholatnya. Jadi kayak nggak pernah ngantuk kalau terawih gitu. Tapi ya sholatnya juga ya nggak serius gitu. Karena emang masih anak kecil, susah banget buat khusyuk gitu kan. Gue nggak ngerti, masa kecil gue kayaknya suram banget deh ya. Iya, jadi kayak bercanda isinya, hidupnya tuh ketawa mulu segala macem. Bersyukur, nggak apa-apa. Sekarang mau ketawa aja susah. Nah, kenapa tuh? Udah. Oke, skip. Sampai situ skip. Jangan mencari masalah untuk saya berdua dengan Bunga ya. Oke, siapa selanjutnya? Gue ya? Oke, pertanyaan terakhir deh, Bung. Pertanyaan kelima. Pernah atau tidak pernah diajak teman sekolah batal puasa? Pernah dong. Pernah. Kayak gimana tuh diajaknya tuh? Udahlah, temen gue nih PMS. Udah, ayo. Kadang kalau gue nggak mau diajak main, udah lu main aja. Aus. Dia pakai gimmick inian dulu ya, nggak langsung secara halus gitu ya. Nonton bioskop aja, aus. Iya, nonton bioskop kan otomatis pas masuk bioskop aroma popcorn, aroma minum, ya kan? Terus adegan-adegan yang tidak kita inginkan dalam film itu kan yang ngebuat kita tuh malah batal dan puasa. Jadi batalin aja lah. Iya, mendingan dibatalin gitu ya. Oh, jadi pernah tuh? Ini pernah, jujur kok. Iya, jujur, percaya kok. Thanks. Oke. Lanjut. Pertanyaan terakhir. Pernah atau tidak pernah nggak sengaja gombalin cewek pas lagi puasa? Pernah karena dulu iya udah pernah. Nggak kuat ya? Iya, udah nggak kuat sih, kayak
Kok iya sih? Iya benar, soalnya ya sebelum emang biasa ngegodain cewek gitu dulu pas SMP segala macem. Terus kayak iya pas bulan Ramadan kayaknya kalau nggak godain cewek tuh Kurang gitu. resah gitu, gelisah ya kan. Puasanya kayak kurang nih puasa. Iya gitu, kayak nggak ada kayak Kepikiran iya lagi. kepikiran sampai lebaran gitu. Aduh, Iya. pas puasa nggak gombalin Pas cewek puasa lagi. nggak gombalin cewek, kayak hidup gue tuh bukan RD yang sebenarnya. Wah, nah. Wah, gombalannya gimana ya? Ya pokoknya lebih ke arah inian aja sih, catcalling aja gitu. Kayak bapak kamu gitu. Oh enggak, itu sebenarnya Bukan RD banget bukan loh. bukan itu Yang ya RD pokoknya banget gentle gitu. lah, gentle, ngedekatinnya gentle, ngobrol langsung, diajak ngobrol langsung, terus kayak ya kayak gini. Oke. Agak, Ya udah. agak. Ya pokoknya itu ya. Oke. Oke, udah ya? Udah pertanyaan? udah. Udah 5 pertanyaan? Udah. Oke, teman-teman, sekian dulu games di You Games ya? Iya, You Di You Games. Games kali ini. Pernah atau tidak pernah? Dan jangan lupa saksikan konten-konten berikutnya di UHAM KPMB. Dan jangan lupa Nyalain terus loncengnya biar kalian gak ketinggalan konten-konten seru di UHAM KPMB. dan juga jangan lupa Like. like, komen, dan subscribe. Betul. Oke? Dan jangan lupa komen aja konten apa lagi yang harus kita buat. Oke? Betul. Oke, saya Erdi. Saya Bunga, see you. Dadah!